Akhirnya gue jadi membuat sagu gunting. Pertama-tama masukin sagu sama air yang mendidih. Habis itu lalu aduk-aduk. Setelah udah mulai campur rata, lu ulanin supaya teksturnya sampai kayak rada stretchy kayak gini. Setelah itu lu taburin meja lu pakai sagu. Habis itu pipihin pakai plastik biar nggak nempel. Terus kasih sagu lagi, baru lu potong-potong. Potong-potongnya kayak gitu. Potongnya emang rada susah sama lama, jadi harus sabar. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Setelah itu lu masukin air, gula merah ini buat kuahnya. Habis itu kasih gula putih juga, harusnya lu kasih pandan tapi gue di rumah gak ada pandan. Setelah itu lu rebusin sagu gunting tadi 5 menit kurang lebih, terus lu angkat. Habis itu masukin ke kuah yang udah dimatiin ya apinya. Habis itu masukin lagi nih yang udah kedua. Habis itu buat terus santannya harusnya pakai santan semua, tapi karena gue gak ada jadi gue pakai susu. Harus pakai pandan gitu, pakai vanila. Terus jangan lupa kasih sedikit garam dikit. Bikin dessert, buahnya terserah kalian. Aku pakai kiwi, anggur, ada peach, longan, apel, sama nanas juga. Terus nata de coco. Sekarang bikin sausnya. Aku pakai yogurt semuanya, mayonnaise 1 saset, terus susu kental manis 8 sendok makan, diaduk deh. Terus aku taruh apel dan anggur di box gitu, kiwi dan nanas. Aku ratain semuanya. Kalau udah aku taruh sausnya sampai rata semuanya. Lalu aku taruh longan dan peach. Yang terakhir kalau udah rata aku masukin nata de coco. Nah, siram lagi deh lapisan terakhirnya. Habis itu aku parutin keju. Kalau udah aku bekuin sebentar. Tada! Ini enak banget, seger banget. Kalian harus coba. Jadi mau bikin secara pancake, bikin dulu adonan pancake-nya, terus dibikin kecil-kecil kayak gini. Nah, terus ditunggu 1 menit. Nah, terus dioseng-oseng deh. Tunggu 1 menit lagi ya. Nah, terus jadi deh. Nah, kalau ini aku pakai unsalted butter sama madu rasa. Nah, kalian juga bisa pakai susu putih kayak gini doang. Enak deh rasanya, dijamin. Ada 1 butir telur, tepung bumbu serbaguna, dan terakhir tahu. Masukkan 1 sendok makan tepung bumbu dan 5 sendok makan air. Pecahkan 1 butir telur, aduk lagi hingga semua tercampur. Tuang sedikit minyak ke dalam teflon, ratakan dengan tisu makan. Masukkan sedikit adonan telur, lalu ratakan. Angkat jika sudah mengering. Haluskan tahu, bisa menggunakan spatula atau sendok. Tambahkan 3 sendok makan terigu serbaguna. Siapkan plastik kiloan yang sudah dilebarkan. Taruh telur yang sudah diproses tadi. Gulung perlahan, ikuti Uma ya cara seperti ini. Iris gulungan ini menjadi beberapa bagian. Beri jarak, jangan terlalu menempel. Angkat dan tiriskan hingga minyak berkurang. Rasanya enak dan cocok juga nih jadi lauk kamu di rumah aja. Siapkan 1 potong tempe. Iris tempe panjang, belah menjadi beberapa bagian. Potongannya mirip seperti stik kecil. Siapkan bumbu, ada 1 sendok makan garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk dan kaldu jamur atau penyedap rasa. Tambahkan air sekitar 250 ml atau sama dengan 1 gelas kecil. Masukkan potongan tempe ke dalamnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Celupkan beberapa potong tempe ke dalam adonan terigu. Gulingkan tempe ke dalam tepung panir, hasilnya banyak sekali, bisa buat frozen juga loh. Goreng hingga kecoklatan sambil sesekali dibalik supaya tidak gosong. Kriuk dan rasanya enak banget. Siapin Oreo, aku pakai yang rasa coklat. Desain dari isinya, aku pakai 15 Oreo, biskuit taruh di blender, telur, baking powder 1 sendok teh, susu aku pakai 10 sendok makan. Kalau udah di blender. Kalau udah, siapin teflon api kecil, panggang, terus ditutup sebentar. Kalau udah kayak gitu dibalik. Kalau udah jadi semua, aku mau bikin isian pancake-nya. 1 sendok susu kental manis, margarin dan gula, 2 sendok susu. Kalau udah isian Oreo-nya dimasukin, blender lagi. Kalau udah diolesin di atasnya. Sebenarnya pancake-nya tuh enak banget, tapi aku kurang suka isinya kayak gitu. Enakan pakai es krim. Coba guys. Siapin roti, kalian giling.
Kalau udah, siapin sosis dan mozzarella. Sosisnya dibagi 2, mozzarella dipotong kotak-kotak. Kalau udah, kalian tusuk sosis, mozzarella, lalu sosis lagi. Digulung ke rotinya. Siapin telur, kasih garam sedikit, dikocok. Tepung roti, balurin ke telur, lalu ke tepung roti. Kalau udah, digoreng di api kecil. Jangan lupa dibalik. Kalau udah kayak gini, kalian bisa tirisin. Kalian bisa kasih saus sambal atau mayonnaise sesuka hati kalian. Selamat mencoba. Churros Milo time, kita masak sekarang, oke? Masukin air secangkir besar. Mentega kira-kira 2 sendok makan, masukin 2 sendok makan. Satu lagi. Kalau udah belegok-belegok, muncrat kan? Nah, masukin deh. Tepungnya jangan lupa masukinnya dikit-dikit aja, terus kalian sambil diudek gitu sampai adonannya ngentel gitu guys. Kalau udah begini, tambahin Milo 1 saset. Terus kalian aduk kayak gini sampai rata. Liatin guys. Kalau udah, kalian diemin dulu sampai adem. Masukin 1 telur. Aduk lagi. Oh, ada yang lembek nih, tapi bukan squishy. Goreng jangan sampai gosong. Ada yang goyang kuy, tapi bukan biduan. Jadi dong, kita cobain kuy. WhatsApp gue lapar tengah malam, jadi gue mau bikin martabak telur mini. Pertama-tama itu daun bawang, udah lama dikukus, gue cincang, jatuh, gue cincang aja. Habis itu gue tambahin sosis, gue cek dulu ke dalam atau enggak, gue cincang lagi. Habis itu gue tambahin telur, pecahin, garam, micin biar asyik, lada, cabai biar pedas dikit, kocok, masih agak terlalu cair, tapi gue udah kehabisan daun bawang, jadi gue tambahin kimchi deh, kayak gitu, kucing berantem. Kulit lumpia, taruh 1 sendok, lipet, balik, yep, itu goreng deh, sampai keemasan dan crispy. Habis itu diangkat, tiriskan, sisanya bisa dioseng-oseng aja kayak biasa. Yeay, Jadi gue baru aja nemu resep donat yang gampang banget, cuman pakai 3 bahan dan langsung aja gue pergi ke dapur buat bikin donatnya. Yang pertama, masukin ragi ke dalam mangkok yang udah ada susu hangatnya. Setelah itu masukin susu sama raginya tadi ke dalam tepung. Lalu aduk adonan jadi satu, abis itu diamkan selama 2 jam ditutup pakai plastik wrap. Setelah didiamkan, masukkan adonan ke dalam piping bag yang udah ada piping tipnya. Jangan lupa dikasih minyak biar nggak lengket. Abis itu digoreng deh. Jangan lupa pastiin minyaknya panas ya. Goreng sampai kecoklatan kayak gini, abis itu angkat, tirisin. Nah, sekarang mau bikin glaze-nya. Masukin gula halus ke dalam mentega cair. Abis itu masukin susu cair, vanila, dan aduk rata. Nah, ini dia saatnya ngelumurin donatnya pakai glaze-nya. Tinggal dibulak-balik, diangkat, jadi. Selamat mencoba di rumah. Kalian juga bisa pakai topping apapun sesuka kalian.